Yo, what's up guys? Welcome back to Bujang Kemi again. Asik. Bersama dengan saya Ya, ini nggak kenal sama orang ini nih. al Silakan ya. Mas, perkenalkan dulu. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in, baby. Ya, biasa dipanggil Fikri alias Sapron. Pekerjaannya apa, Mas? Biasa, Mas, ngumet Oh, kerjaannya modal mandir. buat pengantar aja dulu. Ini setup kita emang nggak apa ya, nggak netep lah. Istilahnya kita masih belum punya studio ya, Mas Fikri. Masih Iya. ya kita nongkrong nyamannya di mana. Kalau memang ada space, ya kita nongkrong ngobrol gitu. Kebetulan ada ajakan Mas Fikri, kayaknya lagi banyak keresahan. Kebetulan kita lagi di Singasari Cafe ya, Mas. Iya, Daerah Bumayu, daerah Bumayu, tepatnya Talok ya. Talok, Iya, stasiun jadi lah. terima kasih buat Singasari Cafe, tempatnya enak. Mas Fikri ini sebenarnya kerjanya itu di industri garment dan beliau cukup pengalaman lah. Saya sendiri belajar banyak bagaimana untuk tetap bertahan di era ekonomi yang nggak jelas seperti inilah, nyari kerjaan susah, ekonomi lagi ya nggak jelas toh pokoknya. Tapi beliau tetap semangat buat kerja terus, meskipun kerjanya itu bisa dibilang nggak yang ringan-ringan juga ya, Mas? Dia bilang ringan-ringan, cuman resiko capeknya itu, Luar luar biasa. biasa itu. Karena harus Harus keluar pindah-pindah tempat. kota, pindah-pindah Pindah-pindah tempat tempat. tepatnya, iya. Dan posisi pastinya beliau ini sebagai painting ya. Pakai penting ya. Nah, painting itu gampangnya tukang ngecat lah. Dan beliau itu bikin sampel untuk produksi gedean gitu ya, Mas. Produksi Jadi gede. dia itu salah satu pionir lah di tempat kerjanya, di mana mulai dari sampling sampai hasil akhir ya, Mas, finishing Air finish. itu ujung tombak lah. Mulai dari sampling paintingnya, pengecatan bahannya, segala macam, beliau ujung tombaknya. Nah, untuk keresahan yang mau kita obrolin itu sebenarnya apa sih, Mas? Dari Mas Fikri dulu lah. Ya, sebenarnya kan dibilang punya keresahan ya jelas lah, karena ikut ikut orang ya, jadi pasti banyak lah yang merasa lah kayak gini, kerja kayak gini capek doang, nggak ada ini hasil apa gimana. Cuman di antara pekerjaan yang saya ikut dari bos-bos yang sebelumnya sih lebih agak mendingan lah, ikut yang bos sekarang ini, ikut Oh, orang Cina jauh lebih mendingan. jauh lebih mendingan. Itu dari semua bos-bos yang dulu. Oh, waktu pertama terjun ke dunia Garmen. garment lah tuh lebih parah. Pas pertama sih emang nggak ada keniatan buat cari duit ya. Iya. Cuman pertama itu karena saya nggak tahu garment itu gimana, terus yang pertama cuman ikut-ikut doang ya. Pas Iya. pas udah terjun, oh ternyata gini ya, lumayan enak juga kan. Oh, Lumayan enak, terus pas udah tertarik, ah iya kayaknya betah di sini, terus udah mulai belajar tuh, belajar racik cat itu prosesnya udah lumayan lama sih, bisa ngeracik itu yang cepet-cepetnya itu 5 bulan lah udah baru bisa ngeracik warna. oh, jadi untuk pisang racik warna itu perkiraan butuh waktu paling cepet 5 Iya bulan. paling cepat, Hmm. tergantung orangnya. Kalau orangnya ibaratnya Mohon maaf, eh, jendel lah gitu iya ya. Mungkin agak lama agak ya. lama. Tapi kalau emang cekatan, Kalau cepet. cekatan itu cepat, soalnya Oh, kan susah-susah gampang ya ngeracik warna itu. iya. Nah, Urusannya gimana cara nge-mix warna gitu ya. heeh. Kalau untuk berapa lamanya di industri garment painting, itu totalnya berapa lama sih, Mas? Kalau Kalian awal-awal itu terjun 2022 akhir sampai sekarang, berarti sekitar 4 tahunan ya? 4 tahun lebih lah. Iya, 4 tahun Heeh, jalan lebih ya? jalan. Mau ke 5 tahun, Iya. oke. Kalau ngomong suka dukanya mungkin, Mas? Suka dukanya pas pertama-pertama belajar itu setahun lah, kayak ibaratnya itu kerja buat Heeh. makan nyampe nggak ada tabungan, ibaratnya itu setahun itu khusus belajar lah biar bisa menguasai itu cara ngeracik Oh, warna itu gimana. jadi di tahun pertama itu fokusnya emang gak nyari duit Iya, ya? nggak Fokus nyari duit, belajar. fokus fokus belajar.
fokus bisa lah. Iya, untuk menguasai bidang Iya. itu, terutama di painting ya. Iya, terutama di painting. Itu kan mungkin lebih ke duka ya. Iya. Kalau sukanya gimana, Mas? Apakah jalan-jalan Sukanya atau ya, gimana gitu? jadi sukanya itu nggak satu pabrik loh. Maksudnya pindah-pindah pabrik tuh dapat ibaratnya referensi baru lah. Kayak, di sini enak pabriknya, pelayanannya enak dari pihak pabriknya. Kadang juga ada pihak pabrik yang ini ya kalau datang itu dikasih kopi, suruh istirahat dulu. Oh, Enaknya gitu. jadi nggak monoton satu tempat ya. Iya, Jadi ada pengalaman baru, ketemu orang baru iya, gitu, ketemu tempat orang baru. baru. Kalau stand B-nya itu sebenarnya di mana, Mas? Kalau kerja kayak gini tuh, apakah netep di satu tempat atau emang pindah-pindah terus? Kayak projectnya itu nggak satu tempat kan tadi bilang. Iya. Gimana, Mas, cara tinggalnya itu sendiri? Kalau yang sekarang itu ibaratnya kantornya itu di Bandung. Cuman kerjanya itu nggak di wilayah Bandung, itu hampir seluruh Indonesia lah ibaratnya Wah. kalau ada garmen. Hmm. Jadi di Bandung misalkan ada kerjaan di Semarang, ya udah berangkat ke Semarang. Kalau Semarang habis kemana lagi kayak gitu. Jadi nggak tentu jadwalnya. Oke, dari jadwal nggak nentu, tapi stand by itu ada nggak sih, Mas, kayak nempel di satu tempat aja, misal di Jakarta nih stand by-nya, ngekos Jakarta, cuma kan kerjaan emang pindah-pindah. Nanti bisa stay di apartemen, misal hotel atau di kosan, villa segala macam. Untuk netepnya itu ada nggak sih tempat netep sebenarnya? Sebenarnya sih ada, cuman gimana ya? Tergantung bosnya sih. Oh, yang jelas lebih banyak keluarnya ya. Iya, lebih banyak keluar. Kalau lagi nggak ada kerjaan, baru itu semua karyawannya itu dikumpulin di Bandung. Jadi kantornya itu di Bandung. Kalau nggak ada kerjaan, kumpul semua di Bandung Oh, pusatnya di Bandung. pusatnya. Oke. Kalau kantornya itu gimana, Mas? Kantor aslinya itu di Cina, cuman di Indonesianya itu dia yang di Bandung. Oh, berarti ini nggak nutup kemungkinan perusahaan Cina gitu Iya. ya. Jadi Buka usaha di sini, eh, ngembangin usahanya itu salah satunya ke PT-PT itu tadi ya. iya, ke PT-PT yang di Indonesia. Menarik, menarik. Cerita menarik apa, Mas, selama perjalanan kerja hampir berapa tahun total tadi? 4 ya? 5 ya? Hampir Mau 5 lah, ke 5. 5. Cerita menarik yang menakutkan, senang, sedih, atau apapun itulah. Ada nggak sih? Dan ini dulu deh, paling jauh kemana deh? Sampai sekarang itu paling jauh luar pulau itu ke Batam. Wih, Batam itu paling jauh. dekat Singapura tuh? Iya, dekat Singapura Oh, itu lama itu hampir 2 bulan. 2 bulan di Batam. Habis dari Batam itu pulang lagi ke Bandung. Nah, seminggu kemudian balik lagi ke Batam. Sukanya itu gimana ya? Kayak jalan-jalan lah ibaratnya ke ke luar kota jalan-jalan. Cuman gak enaknya ya pasti yang pertama itu capek. Apalagi ikut orang Cina kan. Orang Cina kan terkenalnya disiplin lah dalam kerjaan. keras. Disiplin, Iya, terus tepat waktu lah ibaratnya. Terus nggak boleh malas-malesan lah. Itu Berarti yang nggak enaknya kayak gitu kalau ikut orang Cina. keras. Keras. Terus perhitungannya harus bener-bener detail. Detail banget ya. Detail banget. Berarti paling jauh ke Ke Batam. Batam paling jauh. Yang paling menarik itu yang waktu di Batam itu. Waktu di Batam tuh pertama kali datang ke Batam. Hmm. Datang kan nyampe situ dari Jakarta ya, penerbangan dari Tangerang lah, Soekarno. Tuh Iya. turun di Hang Nadim Batam. Nah, habis dari Batam tuh mampir ke rumah makan lah ceritanya. Ah, Saya kan sendiri ke rumah makan nih. oke. Kan lapar ya, ada perjalanan jauh. Mampir ke rumah makan. Nah, saya nggak tahu kan kalau di Batam itu ibaratnya kayak inilah Bobby kayak gitu masih dijual bebas lah. Oh, jadi di sana tuh nggak ada keterangan ini B2 Bobby Iya, gitu nggak nggak ada. ada, nggak ada. Jadi saya makan lah ngambil kan nggak tahu makan. Ah, Makan-makan terus mau bayar kan. Ini berapa? Makan pakai apa? Pakai ini. Emang ini apa? Bobby. Loh, Bobby enggak? Iya. Loh, saya nggak tahu loh. Bukan yang ngomong dulu. Nggak tahu, tak kira ayam kan. Enggak Mas, di sini kan rata-rata orang luar lah. Jadi makan Bobby itu kayak wajar lah di sini. Iya. Padahal itu kayak di warteg. Oh, jadi gimana tuh rasanya? Ya, Enak. ya udah terlanjur ya enak. Saya karena nggak Oke. tahu ya. Ah, Kalau tahu dari awal loh kan, saya Muslim nggak bakal dimakan lah Iya. ibaratnya. jadi kecelakaan ya. Iya, itu nggak sengaja lah. Antara enak nggak enak lah ya. Iya, udah terlanjur ya mau gimana ya. Tapi kalau nggak salah dengar daging babi B2 ini, ya saya dengar harganya lumayan katanya, Mas.
Ya itu lumayan makanya saya kaget kan. Pas mau bayar itu padahal makan itu sayur lah ibaratnya sama itu daging kan. Akhirnya daging sapi sama es teh manis. Habisnya 60. Kata saya, "Loh, emang di Batam mahal ya 60?" Pas ditanyain itu Bobby, oh pantesan harganya mahal. Itu yang paling kocak lah dalam kerja karena mungkin ceroboh apa gimana nggak Ya, nanya dulu lah. nggak apa-apa lah, wajar itu kan atas dasar ketidaktahuan dan yang namanya budaya tiap daerah kan beda-beda Iya. mas, wajar lah nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya jadi ngerti. Nah terus kalau ngomongin 5 tahun berjalan ini tuh udah ngerasa jenuh belum sih mas? Kalau ngerasa jenuh sih udah ya, karena gimana ya? Jadi ikut orang sih, jadi nggak nggak enak lah. Ibaratnya badan capek, mau istirahat, tapi ikut orang suruh berangkat besoknya, ya mau nggak mau kan harus berangkat. Oh iya Tuh ya, kayak gimana ya? Terlalu dikejar banget lah. terlalu di buru-buru kerjaan. Itu yang bikin mulai nggak nyaman sekarang. Iya itu mulai nggak nyaman karena ikut orang Cina itu, wah tekanannya bener-bener Luar biasa ya, luar biasa itu. uh, Nggak tekanan pikiran doang. mental. Iya, mentalnya juga kalau nggak kuat mah udah down kali. Tapi salut sih mas. Kalau sama orang ini sendiri berarti berapa tahun Mas? Kalau Yang bos? sama orang Cina ini Iya. kayaknya hampir setahun lah ikut Oh, sama orang Cina yang hampir sekarang. tahun. Soalnya udah berganti 3 bos ya. Yang 2 itu orang Indonesia. Yang pertama itu yang awal-awal terjun ke dunia Garmen. painting ini. Itu pertama-tama itu sekitar berapa ya? Setahun setengah lah ikut belajar lah ibaratnya itu biar bisa. Terus yang kedua itu ikut bos yang bos Banyumas, orang Banyumas. Nah itu agak sedikit enak karena apa yang namanya ya, standby satu PT. Jadi tiap hari itu ke PT itu. Oh, jadi nggak Tuh, terlalu capek iya nggak pindah-pindah terlalu lokasi capek. terus Iya. ya? Oke. Yang kedua itu sama orang Banyumas itu sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun terus yang nyampe sekarang itu ikut orang Cina ini. Kalau sepanjang perjalanan ini Mas, yang kita ngobrol tadi, rentang waktunya kan udah cukup lumayan lama ya di painting. Ada nggak jangka dekat atau jangka pendek ini planning mau lanjut kerja kah? Atau buka usaha di bidang painting itu sendiri? Atau gimana ke depannya? Kalau dari keresahan sih kayaknya udah bau-baunya udah nggak mau kerja lagi dia guys. Cuma Ya, kita nggak tahu, coba tanya. Ada nggak sih Mas kira-kira? kalau planning dari sekarang nih, satu Ya. tahun ke depan itu kemungkinan udah nggak kerja painting lagi sih. Oh. Udah mau bikin apa namanya usaha sendiri lah. Wah, usaha apa tuh? Usaha itu planningnya itu usaha apa namanya ya? Kalau bahasa otomotifnya itu kayak papor dan blasting. Oh, di industri otomotif. Iya, mau terjun ke dunia otomotif, bukan ke Oh, garmen lagi sekarang. oh. Jadi itu tuh vapor sama blasting. Iya, Itu istilahnya tuh apa sih Mas kalau bahasa sederhananya tuh? itu papor blasting itu bahasa sederhananya itu kayak pembersihan mesin lah ibaratnya. Kalau mesin-mesin motor kan kalau kelamaan dipakai kan jadi kayak menjamur apa kuning-kuning Oh, kayak gitu. Nanti itu dipapor itu dibersihin. oh kayak bersihin karat pada mesin Iya, gitu. biar Khususnya bagian-bagian besi, iya, aluminium gitu lah ya. biar jadi ibaratnya baru lagi lah. Apa sama kayak chrome atau beda Mas? Kalau chrome itu beda. Chrome itu kan yang bikin mengkilap ya. Kalau itu kayak Oh, kayak bawaan dari dealer lagi. oh berarti restorasi bawaan Iya, yang restoran udah bawaan. berkarat, korosi, Iya, nanti sampean peremajaan lagi gitu ya. iya, itu kayak baru lagi kayak keluar dari pabriknya lagi. Tanpa merubah keaslian ibaratnya kalau chrome kan merubah keaslian warna asli Iya. si mesin ya. Oh, Kalau sampean enggak, kalau cuma saya niatnya pembersihan. enggak. Tapi bisa juga dong. Bisa kalau kalau itu makanya itu saya mau bikin usaha itu karena saya ibaratnya menguasai lah. Makanya saya punya keinginan itu mau usaha papor dan blasting. Menguasai dalam hal paintingnya gitu. Enggak dalam hal itu papornya. Kalau painting Oh, mah insya Allah udah bisa lah. wah itu menarik Mas. Maksudnya sampean kan pengalaman lebih banyak di pengecetan garmen gitu kan, Oh, di bahan kain. Tapi kok ini larinya ke otomotif atau emang hobi tadinya atau gimana Mas? Bisa sampean sepercaya diri itu bilang menguasai ahli mainannya di situ atau gimana Mas? saya kan ibaratnya ini ya seneng motor lah. Ibaratnya Ah, motor-motor itu ibaratnya seneng modi-modi motor lah. Makanya mm. saya pengen terjun ke otomotif itu karena dunia saya itu merasa ada di otomotif. Oh, Jadi saya sangat tertarik lah ibaratnya pengen terjun ke otomotif. oh, iya, iya, iya. Dari bidang industri garmen kerjaannya cukup suka di hobi otomotif ya Mas. Iya.
Makanya terinspirasi dari kesukaan hobi itu malah pengen usaha di bidang otomotif yang ada peluangnya sampean lihat gitu. Heeh. Soalnya Rencana itu gimana Mas? Bakalan dirintis di kota, perantauan, atau di kampung gitu? soalnya gini ya, saya itu kerja di painting itu apa namanya? Itu bukan sesuai jurusan pas waktu di SMK loh. Oh emang dulu jurusannya apa Mas? Waktu Waktu di SMK? SMK itu otomotif, makanya saya ini mau pengen balik lagi ke otomotif karena ibaratnya kan saya udah sekolah otomotif masa kerjanya ke bidang lain kan Oh, jadi kayak sia-sia loh. Ibaratnya oh, sekolah itu kayak sia-sia jadi ilmunya nggak iya. digunain. Makanya sekarang pengen buka usaha ke otomotif itu karena pengen ilmu-ilmu yang di sekolah itu ada manfaatnya loh. Oh dulu TSM atau TKR Mas? Kalau dulu saya TSM, Pak. Oh TSM ya. Oh iya itu teknik sepeda motor. Iya. Berarti masih ada hobi, terus jurusannya masih satu jalur, dan kebetulan emang masih kesimpan gitu ya karena Iya. hobi ya. Kata hobi sih. Kayak teori di sekolah Heeh. sama praktek juga terus berjalan meskipun kerjanya di bidang garmen gitu Iya. ya. Oh, Soalnya kayaknya enak sih kalau kerja kerja di hobinya itu kayaknya enak. kayaknya ya. Kayaknya. Tapi belum tentu Mas. Saya pribadi kan basicnya di videografi ya, Heeh. di fotografi, bikin konten gitu. Enggak juga Mas menurut saya. Karena realitanya saya juga kan udah hampir 5 tahun ya Hmm. menekuni atau menggeluti bidang ya industri konten kreator lah. Iya. Istilahnya dunia industri kreatif. Jujur kalau dari pengalaman pribadi, awal-awal sih emang suka Mas. Dari proses Heeh. belajar, nyampe sampai dapat duit gitu, sempet seneng. Mungkin bertahan di 1 sampai 2 tahun aja. Jujur ini Mas, kalau sudut pandang saya. Karena ketika sudah jadi kerjaan itu beda lagi. Karena tekanannya nanti bawahnya tuh bosen Mas, monoton terus kayak kita nggak bisa mencapai hal-hal yang kita mau lah. Iya. Contohnya misal dari segi upah, kita nggak terlalu dihargai misalnya Heeh. tadi bilang kan, capeknya doang. Kalau jalan-jalan sih oke lah ya, ke sana kemari. Cuma kalau saya pribadi, titik jenuh itu puncaknya ketika kita kurang dihargai. Ini bukan karena emang saya nggak terlalu menguasai, kurang mumpuni segala macam. Emang belum ketemu marketnya aja Mas. Belum ketemu jodohnya yang emang benar bisa menghargai. Hmm. Tapi lambat laun itu tuh menguras tenaga pikiran, yang akhirnya menimbulkan rasa capek, bosen, kayaknya butuh hobi baru gitu akhirnya Mas. Oh iya, iya. Makanya kayak di puncaknya itu saya malah nyari kesenangan baru ya. Kayak contohnya saya biasa di belakang layar lah Hmm. jujur. Dulu Iya. tuh cukup anti kamera, maksudnya emang udah jadi kerjaan aja. Tapi lama-kelamaan justru malah, wah capek juga ya. Terus daripada capek gak ada hasil, mending gak ada hasil sekalian tapi buat sendiri. Artinya apa? Ya udahlah beraniin konten gitu Iya. muncul. Tapi ya siapa tahu lah kalau emang itu jalannya bagus Mas itu. Karena saya juga penasaran. Kalau nggak salah itu masih jarang ya emang. Kalau setahu saya di daerah saya di wilayah Tonjong lah, Tonjong Lingapura. Mhm. Bahkan Mingayu itu kayaknya hampir tidak ada loh. Masa? Makanya itu peluangnya itu ya besar lah ibaratnya. Hmm. Apalagi kan anak-anak sekarang itu pada hobi ya, modif-modif motor lah. Heeh. Hobi hobi modif motor itu. Itu planning planning terbesar saya tahun Hmm. tahun inilah, jangka waktu setahun. Kayaknya cukup ambisius ya Mas buat Iya. project ini ya. Kalau ini bener-bener mau serius lah, apalagi disupport sama temen kan. Ini kan Oh, join lah ibaratnya. oh, ada Ada partner, partner. iya, Oke, oke, ada oke. partner kan. Apalagi temen ini kan sama-sama merantau lah, udah bosen lah merantau, terus udah Oh, bosan ikut orang lah. mhm. Makanya itu kita itu pengen bikin usaha itu bersama itu sesuai hobi, hobi kita. Tuh Sefrekuensi. terus biar ini loh nunjukin kalau kita itu bisa nggak sesuai nggak harus ikut orang terus. Oh, mau nunjukin lah istilahnya ya. Ada Mm, kayak kita boleh capek, tapi ya masa capek doang lu doang. Kalau emang capek ya keluar kasarnya ngomong gitu. kasarnya Tapi gitu. kalau keluar tanpa modal, ibaratnya nggak ada ongkos keluar, Iya. ibaratnya sangu lah ya bahasa Jawanya. Mau jadi apa gitu. Dan kebetulan sampean mau terjun di usaha. Iya. Jatuhnya jasa ya. Ikutnya jasa sih. Keren, keren.
keren. Kira-kira apalagi Mas, ada hal menarik apa atau emang dari segi pengalaman merantau yang cukup lama ya, hitungannya kan bolak-balik merantau gitu. Iya. Ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share istilahnya saran deh buat yang belum merantau atau yang masih nganggur yang pengen ngerantau atau yang emang masih lulusan baru Iya. gitu. Menurut sampean tuh ada nggak sih kayak saran atau hal-hal yang bisa dicegah, diminimalisir gitu? Dari segi pengalaman kan sampean nggak sebentar. Menurut saya sih buat ini ya, apa namanya, yang baru lulus ya, Ya. ibaratnya itu kan baru lulus itu jangan seneng dulu. Hmm. Kehidupannya sebenarnya itu setelah lulus, itu yang menentukan nasib ibaratnya. Kamu sekolah di jurusan apa, itu belum tentu kerjanya itu di jurusan itu sih. Sebisa mungkin lah kalau orang habis lulus itu jangan terlalu berpuas diri lah. Belum tentu habis lulus itu mudah cari kerja, apalagi Zaman sekarang ya. zaman sekarang, apalagi di negara Konoha ini. Iya. Kerjaan susah, susahnya Heeh. minta ampun. Kalau bisa sih inilah, lebih baik punya usaha sendiri ibaratnya. Kalau Oh. mau sekedar cari pengalaman pengalaman hidup lah ibaratnya, gimana sih kehidupan jauh dari orang tua, merantau itu rasanya gimana, itu ya bisa sih merantau, cuman ya harus ini ibaratnya punya kerjaan lah. Iya, harus pasti ada tempat Harus gitu ya. pasti. Kalau dulu sih saya ya, waktu pertama lulus tuh bener-bener yang pertama itu nggak punya referensi loh. Maksudnya ibaratnya punya temen lah yang udah kerja di Kenalan. PT, apa kenalan yang udah di PT itu. Pertama lulus itu saya bener-bener nggak tahu itu dunia industri itu gimana. Terus saya udah nekat aja ya, daftar di PKK, udah daftar tes gagal. Hampir saya putus asa itu di situ karena ada ternyata gini ya, habis lulus tak kira enak kan. Nggak sekolah itu enak, udah lulus enak, bisa langsung dapat kerja itu pemikiran dari sekolah itu, wah enak nih, bentar lagi lulus, Heeh. dapat kerja nih, kerja di PT yang gede lah. Kenyataannya nggak seenak yang dibayangin, susah banget cari kerja. Jadi ada baiknya buat teman-teman berarti kalau bisa perluas kenalan ya, Luas kenalan sih. jaringan, Iya, tanya ke teman-teman, kalau bisa ke senior ya, kalau nggak bisa, usah malu ya. iya nggak usah malu itu, kalau bisa sharing-sharing lah ibaratnya Mhm. sama sama yang lebih Pengalaman. pengalaman di perantauan itu. Oh, perantauan itu sungguh keras lah ibaratnya. Iya, kalau kita nggak punya teman yang benar-benar solid ya kan, Iya. kita cuman jadi apa ya istilahnya beban doang kadang. Padahal kita juga nggak pengen jadi beban kan. Jadi yang perlu dipikirkan tuh harus ada persiapan lah ya paling nggak ya. Persiapan lah ibaratnya, persiapan kayak uang, mental itu harus ditata bener-bener kalau emang ingin merantau sih. Karena di perantauan itu dibilang jahat-jahat, dibilang enak, kadang enggak sih. Tuh, sungguh kejam perantau itu. Keras lah ya. Kira-kira untuk planning ini tuh ada nggak sih kayak istilahnya pertimbangan nikah dulu atau usaha dulu gitu? Apalagi di umur yang sekarang ya. Kita kan selisihnya masih ya setahun 2 tahun lah. Iya. Paling nggak udah mikirin ke situ. Ya kalau dibilang dibilang pengen nih kayak pengen ya, cuman gimana ya kalau udah nikah terus nggak ada pekerjaan yang tetap apa usaha sendiri itu susah sih kayaknya. Iya, speaking. Ya, emang tekanan sih banyak sih ya. Mhm. Ibaratnya teman-teman sekolah itu udah pada nikah kan. Hmm. Terus saya belum, pasti omongan-omongan itu datang. Cuman Ada. ambisi saya itu punya usaha dulu, usahanya jalan baru nikah. Ambisi saya itu. Kalau dibilang pengen sih pengen, cuman kan Mikir 2 sadar kali. diri aja lah ibaratnya. Ekonomi sekarang kan minimal ya duitnya banyak lah Iya kalau sih. dapat cewek lah. Setuju sih. Kurang lebih sama lah Mas. Kalau saya pribadi juga jujur nyari uang zaman sekarang tuh gak gampang ya. Iya. Nggak kayak dulu. Paling nggak mirip-mirip. Mungkin emang itu keresahan generasi kita juga ya. Kita kan Gen Z ya. Iya. Kayak mau dikasih makan batu, rumput. Iya. Meskipun iya kita punya gaji stabil, tapi dengan kondisi ekonomi kayak sekarang, alangkah baiknya ya jangan terlalu buru-buru nggak sih Mas? Iya, jangan terlalu bubur sih. Ibaratnya bodo amat lah omongan dari orang, "Loh, udah tua kok belum menikah." Lah yang mau jalanin hidup itu saya loh, bukan Anda. Kenapa Anda yang Iya. repot gitu? Emang kalau saya nikah, Anda mau kasih saya uang apa gimana? Mau ngasih makan? Iya, Kan nggak juga. nggak juga lah. Apalagi di kehidupan sekarang itu rata-rata itu serba mahal lah ibaratnya. UMR sekarang di kota saya itu berapa sih? Dua aja Dua itu belum cukup lah. dua lebih sekian. Iya. Itu pun untuk lowongan kerja lebih banyak Cewek. perempuan. Iya. Kita yang cowok disuruh nganggur.
gitu kan. Iya, makanya itu kan lebih baik telat menikah lah tapi punya usaha sendiri timbang buru-buru menikah nanti ujungnya perceraian lah karena masalah ekonomi lah, karena KDRT lah apa yang lain-lain tuh, karena Iya. itu saya nggak mau itu kayak pengen punya usaha lah, pokoknya ambisi saya itu ambisi yang paling gede itu punya usaha biar dapat dapat ini dapat penghasilan yang tetap lah ibaratnya. Iya, kayak pengen mandiri juga ya, Pengen bener-bener mandiri. terlepas dari ketergantungan ikut orang gitu ya. Iya, Menurut sampean orang Keluar- desa kena dampaknya nggak? orang desa jelas kena dampaknya apa, ekonominya ini apa, barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari itu naik. Pada naik ya, Iya, pada naik. rupiah naik, tapi katanya orang desa nggak pakai dolar, Mas. Iya, Gimana itu itu? ya biasa lah omongan inilah tikus-tikus kantor gitu. Susah ya kalau Susah ngomong itu. gitu. Itu omongan-omongan orang-orang kota lah yang nggak tahu di desa itu gimana kehidupannya sebenarnya di desa. Emang di desa itu tempatnya enak, adem. Cuman kan pekerjaan di desa itu sama UMR di desa itu kan minim lah, sangat minim lah. Iya. Kalau nggak punya usaha sendiri tuh di desa susah kayak. Iya, berat. Masih ada yang pengen diobrolin lagi, boleh? Itu kembali lagi ke itu ya ambisi saya yang papor itu. Oke, boleh, boleh. Gimana, Papor itu, nah saya kan punya partner nih. Nah misalkan kalau usaha saya udah jadi, itu saya mempromosikan itu ke orang-orang itu butuh teman lagi kayaknya. Oke. Mungkin dengan cara saya ini ngobrol dengan Mas Tommy ini kan Oke. mungkin bisa membantu lah nanti buat usaha kedepannya lah. Amin. Sebagai sekarang kan apalagi Iya. digital itu kan lebih ini lebih Rame ibaratnya ya? lebih rame lah, lebih Iya. gampang menyebar lah. Iya, betul, betul. Bagus, Mas, itu udah melek ke arah situ. Ya, moga-moga lah dengan adanya obrolan ini bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Iya. Syukur-syukur sampean udah punya usahanya, Iya. udah jalan. Kita kan bisa ngobrol lagi, Mas. Teman-teman nanti kan bisa nonton progresnya. Untuk sekarang doain aja lah teman kita mau nyoba terjun di bidang usaha, terutama di jasa pakor gitu ya. Iya, Papa. Blasting. Papa blasting. Doain ya teman-teman, nanti kita lihat progresnya dan pasti nanti bakalan bikin sosmed sendiri dong, Iya, betul. khusus usahanya. Khusus usahanya pasti. Nah, kapan-kapan nanti usahain Mas kalau udah jadi mampir lah ke channel kita lagi. Oke, siap. Itu pasti. Oke. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak video kali ini. Semoga teman-teman bisa ngambil sedikit banyaknya pelajaran dari Mas Fikri dan seperti biasa, ora Ora bujang, bujang, ora ora gemi. gemi.